Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Agusti Permatasari, biasa dipanggil Wulan. Saya merupakan mahasiswa semester 5, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Kali ini saya akan mempraktekkan teknik vertical attention, di mana praktek ini saya lakukan untuk memenuhi mata kuliah konseling pranikah yang diampu langsung oleh Ibu dosen Suci Habibah MPD Kons. Nah, setiap orang yang sebelum menikah pasti memiliki permasalahan. Kali ini saya akan mengangkat permasalahan tentang trauma seorang klien yang terhadap kedua orang tuanya, di mana seorang ayahnya melakukan kekerasan terhadap ibunya. Si anak melihat dan mengalami trauma. Klien yang seperti ini bisa kita tangani melalui teknik vertical attention. Buat teman-teman yang ingin tahu tentang teknik ini, bisa tonton langsung videonya. Halo, Halo Bu. ini tadi yang namanya Eliza yang udah bikin janji. Iya, saya orangnya. Oke. Sebelumnya Eliza sendiri tahu ada konsultasi tempat ini dari mana ya? Praktek ini gitu. Saya coba tanya sama teman saya Bu, bahwasannya ada di tempat kantor ini namanya konseling kalau kita mau menikah gitu, menceritakan sesuatu. Oke, berarti tahu dari teman ya. Iya. Eliza sendiri udah tahu belum nama ibu sini siapa? Saya sempat tahu namanya Ibu Ulan ya. Oh iya, betul. Kalau mungkin Eliza bisa panggil Bu Bulan aja. Iya. Kalau nama lengkap saya itu Bulan Agusti gitu. Oke. Jadi ada keperluan apa nih Eliza datang ke sini? Jadi saya di sini kan Bu mau menceritakan sesuatu karena saya tipe orangnya itu terbuka dan selalu bercerita sama orang. Tapi selama ini saya bercerita tidak ada jawabannya gitu. Jadi saya seperti yang saya bilang sama Ibu tadi, bahwasanya saya coba tanya-tanya sama teman saya gitu. Nah ternyata ada konseling tentang pernikahan. Nah jadi gini Bu. Iya. Saya ini mempunyai rasa trauma dari kecil sampai sekarang. Oh, trauma apa tuh? Traumanya saya nggak tahu ini dalam bentuk trauma apa, tapi yang saya tahu ini adalah KDRT gitu, Bu. Waktu saya kecil, saya masih berusia 5 tahun atau 4 tahun ya Bu. Jadi ayah saya itu selalu mukul ibu saya gitu. Dia selalu membentak ibu saya, bahkan dia menendang ibu saya gitu. Itu umur saya masih kecil. Saya dulu melihatnya dari pintu kamar saya gitu Bu. Bahkan rumah itu selalu hancur berantakan gitu. Jadi di situ saya merasa takut gitu sama sosok laki-laki gitu. Terus Eliza sendiri pernah mengalami kekerasan oleh ayahnya? Kalau saya sendiri ayah nggak pernah Bu. Cuman perhatian dari ayah itu kurang gitu. Saya juga nggak tahu kenapa, dan pada akhirnya saya dibawa lari sama ibu saya dari rumah. Dan saya kalau membayangkan itu rasanya sakit banget gitu Bu. Gimana ya, dimana umur saya yang masih kecil itu harus kedua orang tua saya itu maunya mereka normal seperti orang biasanya gitu, kasih sayangnya lengkap gitu. Tapi saat itu saya dibawa lari sama orang tua saya, sama ibu, dan akhirnya mereka bercerai gitu. Dan ibu saya sekarang dia sendiri, dia nggak ada suami, dia tetap berdiri sendiri gitu. Nah kebetulan dengan ibu saya yang kuat, saya juga harus kuat gitu Bu. Saya juga adalah anak satu-satunya, dan sampai sekarang saya tidak tahu nih keberadaan orang tua saya, si ayah ini di mana gitu. Jadi saya merasa muak aja, tapi dia orang tua saya gitu kan Bu. Tetap masih ada rasa sayang. Iya. Nah jadi permasalahannya ini Bu, ibu saya ini sudah cukup umurnya, sudah tua gitu, dan dia juga pengen melihat saya hidup berbahagia. Satu ketika Bu, ada sosok laki-laki ngajak saya ta'arufan, dan dia mau ngajak saya untuk serius gitu. Itu beberapa bulan yang lalu? Baru 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu, berarti masih baru ya? Masih baru sekali Bu.
Di situ saya kaget dong kan Bu, saya kaget, saya nggak tahu kayak mana. Saya udah sholat istiqoroh, sholat tahajud, minta pandangan gitu. Tapi saya masih merasakan ketakutan bahwasanya saya sekarang itu nggak percaya sama sosok laki-laki. Saya takut rumah tangga itu hanyalah sesuatu yang bikin perkelahian satu sama lain gitu Bu. Jadi saya takut itu akan terjadi sama saya gitu. Saya nggak percaya bahwasanya dia itu bakalan baik juga gitu. Atau bahkan dia seperti ayah saya yang seperti dulu. Berarti ini Eliza membayangkan calon suami ini yang ngajak ta'arufan ini takutnya berperlakuan kayak ayah Eliza yang sebelumnya. Iya Bu, benar. Karena saya kaget dong kan Bu, saya nggak pernah dekat, saya nggak kenal dia, latar belakang dia bagaimana. Emang kalau ta'arufan itu kan kita emang nggak akan tahu dia. Kalau kita mau tahu, cari tahu sama teman-temannya, lingkungannya gitu. Kalau dari segi lainnya dia memang bagus, tapi saya takut gitu kan Bu, sama seperti ayah saya kemarin. Dari segi materi segala macam dia bagus, tapi kalau emosi dia nggak terkontrol gitu, dia bakalan marah-marah, dia ngebentak ibu saya, mukul ibu saya. Nah itu saya takut gitu terjadi sama saya sekarang. Dan sementara dari ibu saya ini, dia selalu mendorong saya untuk menikah lah gitu Bu gitu. Saya juga ini kan Bu, nggak mau kalau ibu saya itu nggak melihat saya untuk hidup bahagia. Ibu saya selalu mengasih pencerahan, katanya bahwasanya nggak semuanya laki-laki itu jahat, tapi saya memandang itu jahat gitu Bu, karena saya lihat cerita teman-teman saya disakiti segala macam dan saya nggak mau gitu Bu. Terus saat saya nikah besok, siapa yang jadi wali saya gitu kan Bu? Datang lagi ayah saya, mati saya takut dong. Itu bagaimana tuh Bu kira-kira Bu? Eliza sebelumnya kapan terakhir ketemu sama ayahnya nih? Terakhir ya Bu, apa ya? Kayaknya terakhir ketemu secara tidak langsung itu SMP ya Bu. SMP ya. Terus ya saya nggak peduli dia mau ada atau enggaknya gitu. Saya bodo amat gitu Bu. Tapi kan sebelumnya yang dari cerita Eliza bahwa ayah itu tidak pernah keras sama Eliza. Iya. Eliza sempat cari tahu nggak, tanya sama ibu atau sama ayah kayak gitu, kenapa mereka sampai bisa berantem kayak gitu, kenapa ayah sampai bisa kasar sama ibu kayak gitu. Pernah coba Eliza kulik permasalahan itu? Sebelumnya saya pernah hampir mau bertanya gitu kan Bu, tapi ibu saya belum terbuka. Tapi saya coba sempat cari tahu gitu kan Bu, bahwasanya ayah saya ini emang emosional dia itu tinggi gitu, tinggi sekali. Nggak tahu, mungkin ya Bu stres kerjaan, Iya. atau mungkin ada perempuan lain kali ya Bu. Saya juga masih mencari tahu gitu, tapi trauma itu takut. Bahkan saya melihat ayah saya aja saya takut gitu, makanya saya nggak melanjutkan itu Karena takut kejadian itu terulang lagi. Iya. Ini kan kejadiannya udah 7 tahun yang lalu. Iya. Dimana Eliza sendiri sekarang udah cantik, udah dewasa kayak gitu. Mungkin bisa Eliza coba tanyakan sama orang tua Eliza, atau coba tanyakan sama ayah gitu. Coba cari tahu keberadaan ayah. Benar apa yang dikatakan oleh ibu Eliza tadi, bahwasanya tidak semua laki-laki itu sama. Mungkin kenapa ayah Eliza bisa melakukan kekerasan, kenapa bisa emosional, itu tuh ada faktor yang mendukung. Seperti Eliza katakan sendiri tadi, mungkin stres pekerjaan, atau mungkin ada wanita lain kayak gitu. Yang calon Eliza ini udah pernah belum Eliza coba cari tahu dari lingkungan pertemanannya, agamanya kayak gitu? Sejauh ini saya cuma tahu sekilas saja Bu. Saya nggak tahu lingkungan pertemanan dia, tapi saya lihat sosmed dia. Saya lihat sosmed dia. Di sosmed dia bagus, tapi saya takut. Saya Takutnya cuma bagus di cover, tapi ternyata di dalam sama. Iya Bu. Oke, gini. Apa Eliza mau coba teknik yang mungkin bisa lebih membuka pikiran Eliza tentang perihal laki-laki semuanya itu tidak sama kayak gitu? Teknik ini terapi ya Bu. Bisa dibilang seperti terapi gitu, boleh? Eliza mau coba? Boleh Bu, saya coba. Oke, nanti Eliza ikutin instruksi Ibu ya. Izin berdiri sebelumnya ya. Boleh. Coba. Ini saya duduk aja Bu. Ya, Eliza duduk saja, dengarkan instruksi dari Ibu. Coba Eliza tarik nafas perlahan, buang, tutup matanya, rilekskan tangannya, cari posisi ternyaman Eliza. Boleh Eliza bersandar,
boleh tegap, yang penting cari tempat duduk ternyaman Eliza. Tarik nafas, buang dari mulut. Pikirkan hal-hal positif yang Eliza gemari, entah itu pemandangan, atau mungkin pantai, atau dulu keluarga Eliza yang sangat cemara. Eliza bayangkan hal-hal yang indah di kehidupan Eliza. Sekarang setelah apa yang Eliza bayangkan tentang keindahan dunia ini, coba Eliza bayangkan sosok ayah yang sangat Eliza benci. Eliza sangat marah dengan ayah karena ayah telah melukai ibu Eliza. Ayah Eliza udah memukulin ibu, udah marah-marah sama ibu Eliza, dan Eliza melihat itu. Tapi di antara banyaknya laki-laki, cuman ada satu laki-laki yang seperti itu. Apakah 10 laki-laki lain akan tertutup dengan satu laki-laki itu? Coba Eliza bayangkan, ada 10 laki-laki baik dan ada satu laki-laki jahat. Dan 10 di antara ini adalah salah satunya calon suami Eliza. Orang yang berusaha mau ta'arufan dengan Eliza. Orang yang mungkin akan memberi lembaran baru terhadap Eliza, yang memberikan kebahagiaan terhadap Eliza, yang memberikan warna-warna yang begitu bahagia. Terkadang apa yang kita bayangkan itu bisa terjadi. Apakah Eliza mau apa yang dialami ibu Eliza terjadi di Eliza juga? Eliza tidak mau kan? Perlahan coba bayangkan hal-hal positif tentang ta'aruf, tentang laki-laki yang akan bersama Eliza. Mungkin dia tidak seburuk apa yang sudah Eliza bayangkan tentang dia. Apa yang kita pikirkan itu bisa terjadi. Apa yang kita pikirkan itu bisa terjadi. Apa yang kita pikirkan itu bisa terjadi. Coba Eliza ikutin kata-kata ini. Apa yang saya pikirkan itu bisa terjadi. Apa yang saya pikirkan itu bisa terjadi. Lebih keras lagi. Apa yang saya lakukan itu pasti bisa terjadi. Apa yang saya pikirkan itu pasti bisa terjadi. Apa yang saya pikirkan itu pasti bisa terjadi. Bayangkan hal-hal positif tentang calon suami Eliza nantinya. Dia begitu menyayangi Eliza. Oke, sekarang tarik nafas, buang perlahan dari mulut. Ulangi sekali lagi, buang dari mulut, dan silahkan buka mata. Gimana perasaannya dia? Gak tahu Bu, saya senyum sendiri jadinya Bu. Happy, saya lebih merasa lega. Oke. Gak bisa saya deskripsikan Bu, karena saya merasa relax gitu. Oke, berarti Eliza sudah mulai tenang nih. Iya. Pikirannya. Sekarang Ibu mau nanya tentang Eliza. Bagaimana pandangan Eliza tentang ayah? Ayah adalah sosok, dimanapun bentuk dia, apapun perilaku dia tetaplah ayah saya dan orang tua saya. Luar biasa sekali. Eliza sangat mudah mencerna apa yang diberikan, karena mungkin Eliza memiliki sifat yang terbuka ya kan. Jadi apa yang diberikan itu respon Eliza sangat cepat. Jadi itu suatu hal yang sangat positif yang Eliza harus syukuri di hidup Eliza ya. Dan apa pandangan Eliza tentang calon suami yang mungkin akan Eliza terima nih ta'arufannya? Mungkin saya coba mengenali dia terlebih dahulu Bu. Kalau bahwasannya benar nggak semua laki-laki itu jahat, mungkin itu jodoh saya akan coba mempelajari tentang kehidupan dia, begitupun sebaliknya dia akan mempelajari tentang kehidupan saya. Jika itu udah pas dan cocok, insya Allah saya bisa untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan sama dia.
Berarti itu planning Eliza ke depannya. Iya, Dan insya Allah mau menerima dia ke depannya. insya Allah Bu. Oke. Mungkin apa keresahan yang Eliza rasakan tadi sudah terjawab sekarang? Sudah Bu, lumayan sudah terjawab semuanya. Ada yang perlu Ibu bantu lagi, Eliza? Sepertinya sejauh ini cukup Bu. Mungkin kalau misalnya saya mau berbicara lagi sama Ibu untuk kelanjutannya gimana Bu? Boleh, nanti kita akan adakan sesi kedua. Nanti Ah. coba Eliza hubungi aja Ibu di nomor yang biasa ya Eliza. Nanti kita bikin janji kapan Eliza bisa dan Ibu bisa. Nanti kita ketemu lagi, oke? Baik Bu, terima kasih ya Ibu sudah Oke. membantu. Sama-sama, terima kasih Eliza. Oke, kalau gitu saya lanjut dengan aktivitas saya mau ke pasar nih. Oke, lanjut ya. Selamat berbelanja. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, teman-teman, setelah menonton video tadi, apa yang bisa teman-teman ambil? Ternyata, sebelum kita menikah, itu banyak hal yang harus kita persiapkan. Salah satunya adalah mental. Bagaimana kita sebagai calon pengantin siap melakukan pernikahan di dalam jangka waktu panjang, dan sebagai seorang konselor harus siap menghadapi semua permasalahan yang dialami oleh klien. Nah, jika kita sebagai calon konselor tidak dapat mengatasinya, mungkin kita bisa alih tangankan kasus. Tadi, teknik yang saya gunakan, physical attention, merupakan salah satu teknik yang ada di konseling. Buat teman-teman yang memiliki teknik lain, bisa gunakan teknik yang dipahaminya. Ingat, apa yang kita pikirkan atau yang kita cemaskan, itu bisa terjadi. Jadi, bagaimana caranya kita bisa menangani kecemasan kita, mengontrol kekhawatiran kita, mengendalikan diri kita, agar hal-hal negatif yang kita pikirkan itu tidak terjadi. Dan untuk para orang tua di luar sana, dan kelaknya nanti kita akan menjadi orang tua, jika ada permasalahan dengan pasangan kita, jangan sampai diketahui oleh anak, karena hal itu sangat berdampak terhadap anak yang mendengar atau melihatnya. Seperti contoh klien saya tadi, dia merupakan korban dari orang tuanya yang berantem di depannya. Nah, ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, bagaimana ke depannya kita bisa mengontrol diri dan amarah kita di depan orang lain. Oke, sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menonton video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.